Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini nerusin alur cerita dari Demon King Kid System part ke-15. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya Ade Salai sudah berhasil mengalahkan Liu Yi dan sudah naik level 70. Dia juga mengikat dungeon puncak crash. Zhou keluar dari dungeon dan ingin memberitahu asosiasi untuk segera menyegel dungeon ini. Tapi Rain tahu apa yang terjadi di dalam dan bertanya langsung, apakah Zhou sudah membunuh Liu Yi? Katanya ada teman yang akan memutuskan semuanya. Saat itu ada bayangan di belakang tubuh Zhou King. Zhou tidak bergerak dari tempatnya. Muna yang mengetahui masternya itu dalam bahaya sudah berubah dalam mode humanoid dan ingin menyerang orang yang muncul di belakang Zhou King. Ternyata orang itu adalah Fujiwara Barley yang punya profesi Dark Shadow. Fujiwara dengan tenang mengatakan, itu cukup kasar, apakah kau tidak mengajari hewan peliharaanmu? Sambil tersenyum, BTW Fujiwara Barley ini adalah maniak pertarungan. Bahkan dia pengen apapun yang terjadi berakhir menjadi pertarungan. Fujiwara sudah menghilang. Tubuhnya menjadi bayangan hitam dan bilang kalau kau tidak bisa mengajarinya dengan baik. Fujiwara muncul di belakang tubuh Muna dan menempelkan pedangnya ke leher Muna. Kalau begitu, biar aku yang bantu kau untuk mengajarinya. Zhou dengan tampang mengancam, mengatakan dia itu punyaku. Kau tidak perlu mengajarinya. Fujiwara berhenti dengan kegiatannya dan katanya tadi itu hanya bercanda. Fujiwara melihat Zhou dan tahu kalau Zhou saat ini sudah semakin kuat. Dan kata selanjutnya, apakah kita harus mengujinya? Kan cewek ini pikirannya itu hanya ada bertarung saja, bahkan sama Ade Salai pun. Dia tantang untuk bertarung. Zhou yang ditantang itu sudah dalam mode untuk siap bertarung. Tapi saat itu Rain menghentikan mereka. Katanya ini bukan waktunya untuk bertengkar. Rus tampak di sampingnya mendengar itu semua. Di sini Rain memanggil Fujiwara Barley dengan sebutan Kaoru. Jadi mulai saat ini aku akan panggil Fujiwara Barley sebagai Fujiwara Kaoru. Nama Jepangnya. Lanjut, Rain bilang, Kaoru, ini adalah rencanamu. Sekarang waktunya kembali ke bisnis. Kaoru dengan tenang hanya mengatakan, kalau dia tadi hanya bercanda saja dan jangan terlalu serius begitu. Kaoru mulai pembicaraannya. Pertama, Kaoru ingin memastikan satu hal. Kalian semua mau Zhang Hao dan Li Ziyu mati, benar kan? Mereka terdiam tidak menjawab pertanyaan penting dari Kaoru. Tapi Kaoru meneruskan, kalau itu tidak benar, maka berarti dia membuat kesalahan. Tapi sepertinya semua orang di sini memang ingin membunuh Zhang Hao dan Li Ziyu. Apalagi Zhou Kaoru bicara ke Zhou aku sudah memberitahumu untuk menemuiku sebelumnya. Dia mengajak, ayo bekerja sama untuk membunuh Zhang Hao dan yang lainnya. Zhou menjawabnya, kenapa aku harus mempercayaimu? Dan sebenarnya apa tujuanmu? Zhou masih tidak tahu kenapa Kaoru ini ingin membunuh Zhang Hao. Kaoru masih belum memberitahunya dan mengatakan semuanya ini terserah padamu dan aku hanya memberimu pilihan tersebut. Setelah itu dia berjalan mendekat. Bukannya kau menginginkan kesempatan ini, membunuh musuh-musuhmu dan memenuhi hasratmu. Zhou cukup kesal dan menyuruhnya untuk menyingkirkan tangan itu dari tubuhnya. Zhou bertanya, apa kau sudah punya rencana? Kaoru bilang sebenarnya dia sudah lama mempersiapkan rencana ini, tapi karena sudah membunuh Liu Yi, maka rencana ini menjadi lebih maju dari yang dia rencanakan. Kaoru cukup senang, karena mereka itu membantu satu sama lain, dan sekarang karena sudah berkurang satu, makanya jadi lebih mudah. Yang dimaksud ini Liu Yi, Zhang Hao, Li Ziyu, dan Wang Aoshan. Kaoru bilang tujuan utama mereka adalah memisahkan dan membunuh mereka satu persatu. Masalahnya adalah saat pertarungan dengan mereka,
Pertarungan itu akan membuat gejolak energi yang tentu saja akan bisa disadari oleh player lain. Zhou King yang mendengar itu mengatakan kalau dia punya rencana yang bagus mengatasi masalah tersebut. Kaoru bertanya, apa saran darimu, Lord Demon King? Zhou King menunjuk dungeonnya. Selama salah satu dari mereka masuk ke dalam dungeon, maka tidak akan ada masalah. Terus yang dari tadi di situ bertanya, terus bagaimana caranya mereka bisa membuat orang-orang kuat itu masuk ke dalam dungeon? Zhou King pun menjelaskan rencananya. Dari pertarungan Liu Yi yang dia lakukan barusan, dia mengetahui kalau mereka itu sangat bersemangat untuk membunuh Ade Salai. Aku tidak tahu apa maksud mereka, tapi gunakan saja Zhou King sebagai umpan. Kayaknya para Awaken itu tahu kalau membunuh Ade Salai akan ada hadiah yang begitu hebat. Makanya Liu Yi begitu bersemangat membunuhnya. Dan itu mungkin yang akan terjadi pada Zhang Hao atau Li Zuyi. Kaoru bilang itu ide yang bagus. Kaoru bilang dia juga sudah merekrut 3 orang Awaken player. Mereka itu Gambit, Boxer, dan 1 player misterius. Dan Kaoru akan mengenalkan mereka satu persatu nantinya. Zhou King menjawab, dia juga akan merekrut 2 orang Awaken lainnya. Kaoru menebak, pasti salah satunya berasal dari keluarga Miyamoto. Zhou King bilang itu bukan Nana, tapi Biscuit Mat. Dan orang yang membuat kerusuhan di pelelangan waktu itu atau si Arhan. Kaoru pun bertanya, mereka berdua, bukannya anak keluarga Miyamoto banyak membantumu juga? Zhou King menjelaskan kalau Nana selama ini mengira Ade Salai yang membunuh ayahnya. Tapi sebenarnya pelaku utamanya Zhang Hao dan yang lainnya. Kaoru dengan enteng mengatakan, terus beritahu saja dia apa susahnya. Apakah kau mau terus merahasiakannya? Zhou King menjawab, itu akan merusak hubungan kami. Zhou King juga bilang kalau dia sudah menempatkan seseorang mata-mata untuk mengamati pergerakan Li Ziyu. Dan mereka bisa mempercaya padanya untuk memberitahukan Li Ziyu yang dimaksud ini Yan Wu dan anaknya Ade Salai atau Anji-er. Kaoru paham dan mengatakan, kalau begitu, target pertama kita adalah Li Zuyi. Apa kalian ada yang keberatan? Tentu saja nggak ada. Cruz bilang asosiasi pasti akan menyelidiki keberadaan Liu Yi setelah ini. Jadi biarkan dirinya yang mengurus semua itu dan mereka bisa fokus pada pertarungan. Zhou King paham. Dia bilang kalau tidak ada hal yang penting lagi, aku akan pergi dan kalian juga sudah tahu harus mencari aku di mana. Kaoru dengan nada riangnya mengatakan hati-hati di jalan Lord Demon King. BTW di sini sudah aku duga sensor dari Cina. Desain Kaoru sudah tertutup, berbeda dari cutter sebelumnya yang begitu terbuka. Setelah itu, kita pindah lagi ke kediaman Miyamoto. Zhou King sudah berada di depan gerbang. Sepertinya di sini Zhou King sudah memutuskan sesuatu. Di dalam tampak Nana yang dengan riang ingin mengajak Xiao Xiao untuk pergi ke taman bermain. Saat itu keduanya terdiam melihat siapa yang ada berdiri di depan. Xiao Xiao langsung berlari memeluk kakaknya itu. Nana juga sangat senang Zhou King sudah pulang. Dia bertanya apa Zhou King mau ikut ke taman bermain. Tapi saat itu Zhou King dengan wajah serius. Nana, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Lanjut, setelah itu keduanya sudah pindah ke tempat lain. Nana yang menyukai Zhou King mulai memikirkan kemungkinan apa yang akan dikatakan Zhou King. Apakah Zhou King akan mengakui perasaannya? Zhou King mulai berbicara. Pertama, dia berterima kasih sudah menjaga adiknya beberapa hari ini. Dan Zhou King bilang tidak akan menyembunyikan lagi. Katanya dia sudah lama menyembunyikan ini dan berharap Nana bisa percaya kepadanya. Zhou King langsung mengatakan kalau dirinya itu adalah Ade Salai. Dan yang membunuh ayah Nana bukanlah dirinya, tapi itu pula Zhang Hao dan yang lainnya.
Nana terdiam tertunduk mendengar fakta tersebut. Zhou Qing berkeringat. Apakah Nana shock mendengar kabar itu? Nana bilang dia sudah mengetahui hal tersebut. Walaupun sebelumnya Nana hanya menebak-nebak saja, tapi sekarang dia sudah yakin. Dan Nana percaya pada Zhou Qing. Zhou Qing berterima kasih. Dia juga berharap Nana mau membantunya untuk melawan Zhang Hao dan yang lainnya nanti. Nana memalingkan wajah merahnya. Dia bilang akan membantunya, tapi itu bukan karena Zhou Qing. Itu karena merekalah yang membunuh ayahnya. Dia bertanya apa rencana Zhou Qing. Zhou Qing menjelaskan, memulainya dengan Li Ziyu. Dia punya bawahan yang bekerja di bawah Li Ziyu, dan Yan Wu ini akan membantu mereka untuk membunuh Li Zuyi. Zhou Qing mengambil ponselnya dan akan menghubunginya untuk membuat rencana itu. Sementara itu di tempat Yan Wu, tampak wajah Yan Wu yang tanpa ekspresi dan menjawab panggilan dari Zhou Qing. Setelah panggilan itu selesai, tampak Li Zuyi yang merangkulnya. Katanya itu menarik, ternyata anak itu adalah Ade Salai. Tampak juga di depan mereka ada Anjier yang sudah terkapar. Entah dia sudah mati atau belum, tapi dia bersimpuh darah banyak. Li Zuyi bilang mau memanfaatkan kesempatan ini untuk sekalian menyingkirkan Zhang Hao. BTW di sini aku nggak tahu kalau Anjier mati di sini, apakah dia bisa dibangkitkan lagi sama Ade Salai di dungeonnya? Karena di sini Anjier matinya di luar dungeon. Oke, kita lanjut saja. Li Zuyi menoleh dan bertanya, apa kau juga berpikir seperti itu, Aosan? Di belakangnya ada wanita yang juga menjadi tim penaklukan Ade Salai dulu, Wang Aosan. Dia hanya diam saja mendengar perkataan dari Li Zuyi. Keesokan harinya, di pagi hari yang begitu indah, di hutan ada Zhou Qing yang bersama dengan Kaoru. Zhou Qing bilang Nana sudah mau membantu mereka. Zhou Qing juga sudah menghubungi Long Yanwu dan dia akan memberitahu lokasi Li Zuyi padanya. Setelah itu mereka bisa menyergapnya dan langsung membunuh Li Zuyi. Kaoru membentuk bola energi. Katanya ini adalah Dark Vine yang bisa mengisolasi Li Zuyi dari dunia luar selama beberapa waktu dan Zhang Hao tidak akan menyadarinya. Zhou Qing bilang, serahkan saja dia padaku. Kirim saja Li Zuyi menuju ke dalam dungeon. Kaoru bertanya apakah cara ini akan benar-benar bisa berhasil. Zhou Qing percaya diri, tentu saja dia orang yang sombong. Jadi Li Zuyi tidak akan sadar kalau sedang dijebak. Kaoru senang dengan percaya diri itu. Katanya dia juga sudah membawa temannya hari ini. Keluarlah, jangan malu-malu. Kalau dilihat dari bayangannya, kayaknya ini adalah Wang Aosan. Bentuk rambutnya sama. Melihat siapa yang keluar, Zhou Qing tampak mengenalinya juga. Oke, setelah itu kita pindah lagi ke rumah yang mewah. Ini kayaknya rumah Li Zuyi. Karena di halaman rumah itu ada Li Zuyi yang sedang bersama dengan Wang Aosan. Zuyi dengan sombong bilang mungkin mereka tidak tahu kalau rencana mereka itu sudah bocor. Dan anak ini mau mengkhianatiku. Aneh sekali. BTW buat kalian yang bingung kenapa Yan Wu diam saja. Kayaknya Yan Wu ini juga sudah mati. Terus Li Zuyi ini adalah necromancer atau dead judge yang bisa mengendalikan mayat dan punya skill limited dead dominate yang bisa dia pakai sekali. Li Zuyi bisa terikat pada sebuah mayat dan mewarisi semua skill yang dimiliki mayat itu. Kebetulan Yan Wu ini punya skill yang hebat juga, yaitu meniru. Lanjut, Li Zuyi senang, sekarang mereka pasti sedang bertarung dengan Liu Yi. Kita hanya harus merebut keuntungan dari mereka nanti. Oke, kayaknya di sini Li Zuyi salah sangka sama rencana Zhou Qing. Dia mengira kalau Liu Yi ini masih hidup. Saat itu tiba-tiba saja Yan Wu bergerak dan menyiapkan tinjunya menuju ke Li Zuyi. Tinju itu sudah sampai ke kepala Li Zuyi dan membuatnya terkejut.
Zuyi masih baik-baik saja. Dia kaget dan bingung kenapa mayat yang dia kendalikan bisa dikendalikan oleh orang lain. Saat itu Wang Aosan mengangkat pistol yang dia arahkan ke kepala Li Zuyi. Aosan sangat Aosan sudah menembakkan satu peluru. Li Zuyi melihat datangnya tembakan itu yang akan segera mendarat di kepalanya. Terjadi ledakan besar di tempat Li Zuyi berdiri dan setelah itu tampak ada kubah yang melindungi Li Zuyi dari ledakan itu. Kubah itu berpindah tempat ke area lain. Li Zuyi membuka kubah pelindungnya. Dia tahu serangan tadi itu hanyalah pengalian untuk menembakkan peluru. Dan dia kesal beraninya Wang Aosan itu mempermainkannya. Li Zuyi menoleh dan bingung di mana ini sebenarnya. Apa serangan itu adalah teknik teleportasi. Saat itu ada dungeon di sebelahnya dan muncul orang yang membuatnya kaget. Itu adalah Matt yang dengan cepat mencoba untuk mencakar tubuh Li Zuyi. Zuyi bisa melompat mundur untuk menghindarinya. Saat itu dia kaget dengan apa yang terjadi dengan tangan kanannya yang masuk ke dalam sebuah celah. Datang seorang pria dengan tinju yang sudah dia arahkan menuju ke kepalanya. Zuyi yang tidak bisa menghindar dan terbang karena tinjuan pria itu. Namanya Cao Zhengliang, profesinya petinju. Zhengliang bilang dia malu saat mengeroyok orang yang lemah. Di belakangnya ada pria lain dengan mengatakan, "Kau bisa melakukannya sendiri kalau kau mau. Aku ini hanyalah support." Namanya San Zhenyi, profesinya kart. Kalau kata Kaoru dia ini gambit. Saat itu datang Kaoru, Zhouking, dan juga Nana. Ketiganya berjalan santai melawan Zuyi. Zhouking bilang walaupun dia tidak bisa mempercayai mereka, tapi berdasarkan dari perempuan itu, Li Zuyi ini punya skill untuk merubah orang mati menjadi zombie. Nana juga bilang ada banyak player awaken di sini dan yakin kalau Zuyi tidak akan bisa selamat. Zhouking saat itu bilang semuanya tetap waspada. Li Zuyi masih hidup dan bilang kalau mereka itu terlalu meremehkannya. Di belakang Zuyi ada Yanwu yang sudah benar-benar diubahnya menjadi zombie. Zuyi tahu kalau sudah dijebak oleh Wang Aosan dan tidak menyangka Wang Aosan akan bekerja sama dengan mereka ini. Zuyi dengan merendah mengatakan, "Aku ini lemah. Kenapa kalian mengirim banyak orang untuk membunuhku?" Zhouking sudah dalam mode Ade Salai. Dia menyuruh Zuyi untuk diam dan bertanya, "Di mana putriku?" Zuyi dengan senyumannya bilang, "Apakah menurutmu anjing nakal bisa menjadi anjing yang baik setelah dia mati?" Ade Salai dengan kecepatan tinggi sudah maju dan menghancurkan kepala Li Zuyi dengan sangat mudah. Zuyi tergeletak terkena serangan tersebut. Tapi Ade Salai bilang, "Berdirilah, kau tidak akan mati dengan serangan segini saja." Zuyi pun berdiri dan kepalanya beregenerasi lagi. Zuyi merasakan serangan Ade Salai yang begitu sakit dan menyumpainya. Ade Salai sudah menyiapkan serangan yang sebentar lagi akan menghancurkan tubuhnya. Tapi saat itu datang Yanwu yang ingin mencegahnya. Ade Salai dengan mudah menahan serangan dari Yanwu. Dengan perisai tak kasat mata, Zhouking bilang, "Aku tidak akan main-main di sini." Katanya dia bisa melihat dari Yanwu, "Aku akan melepaskan penderitaanmu itu." Sambil mengarahkan bola energi ke arah Yanwu. Dan setelahnya tubuh Yanwu langsung hancur terkena serangan kuat Ade Salai. Li Zuyi sudah pulih total, tapi dia sangat kesal. Ade Salai sudah menghancurkan semua mainannya. Saat itu dari tanah muncul banyak zombie yang merengek keluar. Li Zuyi dengan tawanya mengatakan, "Sekarang jumlah kita seimbang. Kalau dari sini yang muncul cuma 5 zombie saja. Zombie ini bukan zombie biasa." Nana yang melihat itu pun sampai menangis karena dia tahu salah satunya adalah ayahnya. Li Zuyi membenarkan hal itu. Katanya Tuan Miyamoto ini adalah salah satu dari koleksi favoritnya.
Matt yang melihat itu pun juga sangat kaget. Bukan cuma Tuan Miyamoto saja, tapi ada para Awaken player yang mati atau menghilang secara misterius. Li Zuyi bilang, sebentar lagi koleksiku juga akan terus bertambah. Zombie Zuyi kayaknya ada 5. Setelah itu dua kubu sudah mulai maju untuk saling berhadapan. Sementara Ade Salai akan fokus untuk melawan Li Zuyi. Ade Salai sudah maju menyerang Zuyi. Tebasan kuat Ade Salai sudah turun untuk membelah tubuhnya. Tapi saat itu ada tangan, tulang yang menahan pedang Ade Salai. Lama tak jumpa, Immortal Demon King. Apakah kau masih mengingat diriku? Wujud Li Zuyi sudah berubah menjadi skeleton. Ade Salai mengenal siapa yang ada di depannya ini. Itu adalah Endless Demon King. Dan akhirnya tahu kalau Li Zuyi ini juga seorang reinkarnasi dari Demon King. Wah, kalau kasusnya seperti ini, kemungkinan Zhang Hao atau Awaken lain juga ada yang reinkarnasi dari Demon King. Ade Salai bilang kalau memang itu Endless Demon King, dia tidak pantas merasakan pedangnya. Tebasan kuat Ade Salai membelah tubuh Endless Demon King. Pertarungan mereka terhenti saat melihat Ade Salai yang sudah tampak memenangkan pertarungan. Zhen Yi dengan senang bilang, apakah Ade Salai terlalu kuat baginya? Ade Salai berteriak ke mereka, jangan lengah, Endless Demon King bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Saat itu tangan kiri Zhen Yi putus dari tempatnya. Itu ulah salah satu zombie milik Zuyi yang dengan mudah melepaskan lengan itu seperti mainan. Zombie itu berteriak. Ade Salai menoleh dan melihat adanya pusaran ungu yang mulai membentuk sesuatu. Zheng Liang yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia tahu Zuyi ini mau memulihkan diri lagi dan tidak boleh memberikan kesempatan lainnya. Dia membentuk bola energi kuning di kedua tangannya. Ade Salai berteriak untuk mencegahnya. Berhenti, itu bukan sesuatu yang kau pikirkan. Tapi Zheng Liang tidak berhenti. Dia menggunakan skill ultimate, Destroy the Breathing Bomb. Serangan kuat itu mengenai Zuyi dan menghasilkan ledakan yang begitu hebat. Wajah Zheng Liang sudah pucat, katanya dia sudah menggunakan serangan terbaiknya. Saat itu tiba-tiba saja pusaran ungu melubangi tubuhnya. Endless Demon King berterima kasih kepadanya dan tampak tubuhnya ini sudah pulih. Ade Salai bilang, kalau Endless Demon King ini bisa menyerap semua serangan dan itu hanya akan mempercepat pemulihannya. Endless Demon King tubuhnya semakin membesar dan membawa sabit raksasa sebagai senjata. Tunduklah pada Endless Demon King. Kesepian tak berujung. Endless Demon mulai menyerang Ade Salai yang dengan mudah ditangkisnya. Rasa takut tak berujung. Saat itu muncul banyak hantu atau zombie yang keluar. Endless Demon King menggunakan skill Vengeful Spirit atau roh pendendam. Banyak roh pendendam yang keluar mengepung Ade Salai. Endless Demon King mengatakan, kau itu sudah membunuh banyak orang dan sekarang rasakanlah kebencian mereka. Jadi kayaknya roh atau zombie ini adalah orang-orang yang sebelumnya dibunuh oleh Ade Salai. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 68 sampai 71 Demon King Kit System. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.